Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Dwi Fadri Abdillah Hermawan. Nomor induk mahasiswa 22121910004. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan kembali tentang materi lanjutan OPM. Itu adalah materi OPM video ini bagian kedua. Kali ini materinya dimulai dari penguat pembalik seperti yang telah dijelaskan pada video sebelumnya, bahwa fase input ini akan dibalik pada jika masuk ke op-amp inverting atau pembalik amplifier, dan si input itu pasti masuk ke kaki negatif karena ini penguat pembalik atau inverting amplifier. Karena arus yang masuk di terminal op-amp sama dengan 0, maka I melewati RF sehingga timbul tegangan RF. Sehingga kita bisa menghitung tegangan RF, tegangan yang ada di RF ini, dengan rumus seperti ini. VRF itu sama dengan IRF. I kali R, I feedback, atau sama dengan V input per IR input dikali resistansi feedback. Jadi V input per R input ini penjabaran dari I-nya. Dan kemudian pada polaritas negatifnya, pada resistansi resistor feedback ini, pada terminal koran VO, polaritasnya yang ini tuh, maka VO-nya itu sama dengan negatif VR, atau sama dengan V output itu negatif VR, atau bisa dijabarkan V-nya itu V input per R input, itu sama dengan yang ini pindah ruas ya. Jadi negatif R feedback per R input dikali V input. Berikutnya ke contoh soal. Diketahui RF sama dengan 100K atau 100 kilo, Rin 10 kilo, V input 1 volt, dan RL itu R load atau R tahanan 25 kilo. Lalu hitung I, VO, ACL, IL, dan LO atau arus, V output, ini penguatan, ini arus load, dan ini LO. Solusinya seperti ini. I itu rumusnya seperti ini ya. V input per R input sama dengan V inputnya itu 1, R inputnya itu ini 10K. Jadi sama dengan hasilnya itu 0,1 miliampere. Kemudian yang V output itu rumusnya seperti ini. Negatif RF per R in dikali V in sama dengan negatif 100K per 10K dikali 1 volt. Hasilnya negatif 10 volt. Tetapi ini bukan artinya negatif ya tegangannya, hanya polaritasnya saja yang negatif. Hasil besar voltasenya tetap 10 volt. Kemudian untuk penguatannya, penguatan itu rumusnya itu harusnya ada VO per V in. Itu sama dengan VO nya itu ini negatif 10 volt atau 10 volt per V in. V in nya itu 1. Jadi hasilnya negatif 10. Lalu yang berikutnya IL
Rumusnya 0 dikurang V output per R load sama dengan 0 dikurangi negatif 10 per 25 kilo. Hasilnya 0,4 mA. Kemudian yang terakhir LO itu hasil dari I dikurangi IL atau sama ditambah IL sama dengan 0,1 ditambah 0,4 sama dengan 0,5 mA. Kemudian ini ada contoh lain. Yang sekarang itu contohnya tentang tegangan negatif sebagai masukan pada inverting input. Kalau tadi Vin-nya tuh positif, tadi itu positif 1. Kalau sekarang kita coba di negatif 0,5. Diketahui RF sama dengan 250 kilo, RI sama dengan 10 kilo ohm, Vin sama dengan 0,5 volt, dan R load sama dengan 25 kilo ohm. Hitunglah masih sama kayak tadi ya. I, VO, ACL, IL, LO. Solusinya hampir sama seperti tadi. Masih sama. Vin, RI sama dengan negatif 0,5 per 10, hasilnya 0,05. VO-nya negatif RF per RI dikali VI sama dengan negatif 250K per 10K dikali VI-nya 0,5 minus 0,5, jadi minus dikali minus itu sama dengan plus, jadi plus 12,5. Kalau tadi minus 10 kan ya. Sekarang ACL-nya atau penguatannya ini tuh RF per RI sama dengan 25. 25-nya 25 aja satuan karena K-nya sudah bisa disederhanakan. IL-nya VO per RL itu sama dengan 12,5 ini per RL. RL-nya yang diketahui 250 RL 25K 25 kilo sama dengan hasilnya 0,5 mA. Untuk IO-nya sama dengan I tambah IL sama dengan 0,05 tambah 0,5 sama dengan 0,55 ampere. Dari sini kita tuh bisa menyimpulkan bahwa si op-amp inverting itu sudah melaksanakan tugasnya. Kenapa? Karena kita lihat di sini V inputnya 0,5 minus 0,5. Kan tugas atau fungsi dari op-amp inverting itu untuk menaikkan tegangan. Lalu kalau inverting itu membalikan fasanya ya. Kalau misalnya ini lihat bisa dilihat V inputnya itu cuma 0,5 volt. Sedangkan V outputnya itu 12,5 volt. Jadi itu tuh ada penguatan sebesar 13 volt atau cuma 12 volt, sorry. Cuman si fasanya tuh benar-benar terbalik. Di sini negatif fasanya, kalau di sini fasanya positif. Dan di contoh sebelumnya juga di sini fasanya positif 1 volt. Pas waktu di VO itu 10 volt. Tandanya negatif. Oke, kita lanjut. Di sini ada hasil gelombangnya dari op-amp inverting. Jadi yang masuk
di kaki inverting atau kaki negatif ya, karena op amp inverting. Ketika V in itu ketika tegangannya masuk memuncak lalu turun lagi, muncak turun lagi terus secara berkala. Waktu masuk op amp itu akan dibalikan atau ya karena inverting yang asalnya naik, yang asalnya mula-mula naik, ketika sudah melewati op amp, tegangan mula-mula akan menjadi turun atau kebalikannya. Dan bisa dilihat di sini hanya kecil, dan setelah keluar dari op amp itu diperbesar dan si fasenya dibalik 180 derajat. Oke. Next. Selanjutnya adalah rangkaian penjumlah membalik atau inverting adder. Di sini input pada op amp itu masukannya dia lebih dari satu ya. Ini inputnya untuk si op amp. Karena masih inverting, kaki di negatif. Seperti contohnya itu ya, ini masih R1, R2, R3, ini tuh V1, V2, V3. Ini inputnya. Oke. Dengan tiga masukan op amp yaitu V1, V2, V3, maka dapat dirumuskan ini tuh rumusan pertama, jika R1 tidak sama dengan R2 dan tidak sama dengan R3 lalu tidak sama dengan RF, maka rumus yang digunakan itu VO sama dengan dalam kurung min RF per RI atau R1 dikali V1 ditambah dalam kurung negatif RF per R2 dikali V2 ditambah negatif RF per R3 dikali V3. Nah, seperti itu rumusnya. Dan rumus ini tuh berlaku kelipatannya juga ya. Misalnya jika si inputannya sampai V4 atau inputannya ada 4 biji, inputannya ada 5 biji, nanti ditambah lagi RF atau min RF per R4 V4. Atau ditambah lagi kalau misalnya inputannya sampai 5, berarti ditambah lagi minus RF per R5 dikali V5. Tetapi rumus kedua, jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan RF, maka rumusnya akan lebih sederhana, yaitu seperti ini. Jadi VO itu sama dengan negatif dalam kurung V1 ditambah V2 ditambah V3. Karena RF-nya sama. Atau karena R-nya sama. Mau R1, 2, 3, dan RF. Dan ini juga masih berlaku kelipatannya. Bisa jadi ada V4, V5, V6, V7, dan seterusnya. Dan jika ada keadaan lain, seperti ini misalnya rumusnya. Jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1, R2, R3 sama dengan R, maka rumusnya seperti ini. V1, V2, V3 ditambah Rn per N. Jadi misalnya seperti ini. R1, 2, 3 itu 3 ohm. Sama. Sini misalnya. Di sini 1, 1, 1. Di sini 3, 3, 3. R-nya ternyata R3. Berarti pakai rumus yang ini. Gitu. Oke. Next. Sekarang penguat tak membalik atau non-inverting amplifier. Kalau tadi penguat membalik yang tadi, kalau sekarang penguat tak membalik atau non-inverting amplifier. Karena arus yang masuk di terminal op amp sama dengan 0, maka arus
dari VO melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu VRF sama dengan IRF atau sama dengan VI per RI dikali RF. Nah, tadi VI RI itu masih penjabaran dari I-nya. Polaritas positif pada RF dapat pada terminal keluaran VO. Pada keluaran VO, maka besar VO merupakan penjumlahan antara tegangan RF dan tegangan input sehingga VO sama dengan VRF ditambah VIN. Ini rumusnya ya. Ini masih penjabaran V-nya, VIN per RI dikali RF tambah FI. Ini masih cuman penjabaran dari rumusnya. Pokoknya yang paling rumus yang paling sederhananya tuh yang paling bawah ini. Dengan menggunakan gain tertutup atau penguatan yang ideal, maka ACL itu sama dengan VO per VIN sama dengan RF per RIN ditambah 1 dan IL sama dengan VO per RL. Jadi kalau misalnya ini tuh harusnya, ini benar nih. Ini sumbernya itu yang ada ininya, yang ada dayanya, masuk ke kaki positif, kemudian keluar. Di situ tuh dikasih feedback biar keluar lagi. Jumlah antara RF dengan tegangan input. Tegangan input RF, nah keluar hasilnya. Rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder. Dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan positif op amp, maka rumus yang dapat digunakan itu seperti ini. VI sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikali VIN ditambah R1 per R1 tambah R2 dikali V2 maka VO sama dengan RF per RI ditambah 1 dikali R2 per R1 ditambah R2 VI tambah R1 per R2 ditambah R dikali V2. Ya seperti itu. Saya ulang ya. Jadi VO itu sama dengan RF per RI ditambah 1. Itu sudah satu kelompok. Dikali R2 per R1 tambah R2 dikali VI atau V1 atau VIN ya V1 ini ditambah R1 per R2 tambah dikali V2. Ini tuh V input ya. Rumus ini. Nah, untuk gain atau penguatannya seperti ini. ACL itu sama dengan V output per V input atau dibagi V input. Rangkaian penjumlah tak membalik atau ya masih sama tadi non inverting adder, cuman sekarang itu ada N masukan. Bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N, masukan dengan R sama dan masukan R-nya itu sama, kecuali RF dan nilai RF sama dengan N kurang sama dengan RF itu sama dengan N kurang 1. Maka besarnya tegangan output adalah VO. Itu rumusnya sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3.
rangkaian penguat selisih. Selain op-amp itu, selain jadi inverting dan non-inverting, dan tadi itu ada rangkaian penjumlah, op-amp juga bisa menjadi rangkaian penguat selisih. Op-amp juga jadi op-amp penguat selisih itu terdiri dari penguat pembalik dan penguat tak membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Jadi ada tegangan di kaki inverting dan kaki non-inverting juga. Jadi nanti untuk dua input itu diselisihkan untuk outputnya. Jadi rumus yang digunakan itu adalah VO sama dengan RF per RI ditambah 1 ditambah RI R1 per R1 tambah R2 V2 dikurang RF per RI V input. Jika dibandingkan resistor seimbang atau R1 per RI R input per R1 sama dengan RF per R2, maka VO itu sama dengan RF per RI dikali V2 min V1. Kemudian materi berikutnya itu rangkaian pembanding atau rangkaian komparator. Ini tuh merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Ini tuh sebetulnya materi sebelumnya yang mahasiswa kerjakan di contoh soal sebelumnya. Bukan contoh soal yang ada di video pertama yang terakhir itu. Nah, itu ini rangkaian pembanding atau komparator. Sebelumnya rangkaian pembanding itu berupa open loop dengan tegangan input yang tidak mengalami noise. Jadi ini V input dibandingkan dengan tegangan referensi. Sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator tegangan output atau VO didapatkan dari selisih tegangan ED. ED itu yang sudah tahu yang di video sebelumnya. Itu tuh selisih dari dua tegangan karena komparator. Jika ED positif, maka VO sama dengan positif disaturasi dan sebaliknya. Jika ED-nya itu negatif, maka VO-nya juga negatif disaturasi. Saat noise timbul pada input atau EN, maka kaki inverting pada input menjadi VI ditambah VN sehingga selisih ED menjadi sebagai berikut. ED itu jadi 0 dikurangi dalam kurung V input ditambah VN. Ini VN harusnya. Input VN. Jadi yang asalnya itu seperti ini, masih belum ada noise, masih mulus. Dan ketika naik yang ini, ketika ada noise, si sinyalnya itu berubah seperti ini. Jadi asalnya naik dulu ada noise, seimbang, turun karena noise, naik lagi karena noise, dan seterusnya. Dan sinyal VO-nya tuh berubah juga. Biasanya ketika di atas tegangan 0, dia akan berhenti di V saturasi. Ketika sudah naik ke angka 0 karena inverting sepertinya, dia akan turun, masih
Di sini tegangan puncaknya ketika turun lagi, ketika sudah melewati 0, dia akan naik. Karena di sini ada noise, jadi si sinyal V outputnya tidak karuan. Berikutnya detektor pembanding sinyal 0. Detektor pembalik penyilang 0 dengan hysteresis atau IZCD with hysteresis. Untuk mengatasi noise, perlu dipasang feedback ke masukan positif input atau positif feedback. Nah, jadi ini tuh bisa dikatakan solusi untuk rangkaian yang tadi, rangkaian yang ini. Nah, ini kan banyak noise-nya. Nah, solusinya tuh sepertinya rangkaian ini dengan menggunakan feedback ke masukan positif input. Jadi output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan, yaitu plus V saturasi ini dan negatif saturasi di sini. Karena V saturasi itu seperti batas atas dan batas bawah. Ciri-ciri pembanding adalah feedback masukan di positif op-amp. Misalkan pertama kali op-amp diaktifkan, VO berada pada plus V-sat, seperti contoh ini. Dengan tegangan masukan plus positif sebesar R per R1 ditambah R2 plus V saturasi. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage atau VUT. Jadi jika si tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback, maka bisa dinamakan dengan VUT. Kita sebut VUT saja supaya mempermudah penjelasan. Jadi VUT itu rumusnya seperti ini. R2 per R1 ditambah R2 ditambah V saturasi. Tegangan ED dikali VUT per dikurangi V input. Selama tegangan input atau V in itu lebih kecil daripada VUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan V output sama dengan plus atau positif V saturasi. Bila tegangan V in naik, maka dengan lebih besar dari VUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi V saturasi. Karena tegangan V output itu sama dengan negatif V saturasi, maka tegangan feedback masukan menjadi R2 per R1 plus R2 negatif V-sat atau dikurang V saturasi. Karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback lebih besar daripada VO atau V output, maka dinamakan VLT atau yang tadi upper, yang ini lower. Jadi nilainya VLT itu sama dengan R2 per R1 ditambah R2 negatif V-sat. Ini untuk VLT. Yang ini rumus untuk VUT. Oke, bisa diambil poinnya. Karena ada batas atas dan batas bawah, yang tadi VLT dan V-sat positif negatif atau VUT positif dan VUT dan VLT, maka akan ada namanya hysteresis atau VH, tegangan hysteresis.
yaitu perbedaan antara batas atas dan ambang bawah, ambang atas dan ambang bawah. Jadi VH itu VUT dikurangi VLT. Yang tadi atas, yang ini yang bawah. Selain adanya histeresis, ada pula tegangan tengah. Jadi ada histeresisnya, ada tegangan atas, ada tegangan bawah, ada juga tegangan tengah atau center voltage. Jadi ini voltage center yang dapat dirumuskan dengan V CRT itu sama dengan VUT dikurang VLT per 2. Seperti rata-rata ya. Nah, ini tuh kesimpulan dari slide yang sebelumnya ini. Slide ini kesimpulannya di sini. Dan dari kesimpulan ini bisa ditarik adanya V tengah-tengah atau V atau center for voltage dengan rumus seperti ini. Jadi kita punya 3 rumus, yaitu buat yang upper, yang lower, dan center voltage. Detektor pembalik penyilang 0 dengan histeresis. Ya, ini sama seperti di video pertama, hanya sekarang ditambahkan histeresis seperti materi sebelumnya. Nah, detektor penyilang 0 tak membalik yang bersifat open loop. Jika mendapatkan noise, maka akan mengalami kesalahan pada VO di sekitar crossing. Sekitar crossing itu di sini. Jadi ini inputnya, R-nya. Nah, di sini tuh sekitar crossing. Jadi ditambahkan histeresis atau yang tadi umpan feedback di input positif. Ini feedbacknya. Apabila R dan feedback sama dengan M dikali R, maka besarnya VUT sama dengan min V saturasi per M. Lalu VLT itu sama dengan V saturasi per M. Ini V hysteresis sama V center voltage-nya masih sama pakai rumus yang sebelumnya. Ini V hysteresis. Ini V hysteresis, V UT dikurang VLT, dan V central voltage itu V UT dikurang VLT per 2. Masih sama. Hanya yang membedakannya adalah rumus yang VUT ini dan VLT. Karena detektor pembalik penyilang 0, bukan yang ada tegangan referensi. Detektor pembalik taraf dengan tegangan histeresis atau inverting voltage level detector with hysteresis. Apabila tegangan pembalik tidak 0, tapi suatu tegangan atau V referensi, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari 2 sumber tegangan, yaitu sumber tegangan VO dengan referensi, sehingga dapat didapatkan persamaan sebagai berikut. VUT itu sama dengan N dikali R, karena tidak 0, tapi suatu tegangan referensi, per R ditambah N dikali R dikali V referensi ditambah R per R ditambah N dikali R ditambah V saturasi. Itu bisa disederhanakan seperti berikut. Jadi ini bisa dicoret ya. Set. Tapi N-nya masih tetap. Bisa disederhanakan seperti berikut. Jadi N per 1 ditambah R sama
dikali RF dikali positif V saturasinya per 1 ditambah N untuk rumus VUT. Untuk rumus VLT-nya R dikali N per R ditambah N dikali R dikali V referensi ditambah R per R ditambah NR atau R dikali N dikali negatif saturasi. Ya, VUT itu karena batas atas jadi plus saturasi atau positif saturasinya. VLT karena batas bawah atau ambang bawah jadi negatif saturasi. Dan dapat disederhanakan seperti ini. Rumusnya sama-sama saja ya. Hanya yang membedakannya itu V saturasinya ini. Ini ambang bawah, yang ini ambang atas karena VUT dan VLT. Ini rangkaian contohnya dari detektor pembalik taraf tegangan dengan histeresis. Sudah sekian video dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan karena saya juga di sini masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.